gede dia hilang setahun aja udah gede dia. Sebenarnya para bidadari-bidadari, perempuan-perempuan yang benar-benar memperjuangkan hidup buat lebih baik. Yang Rati itu adalah benar-benar sesepuh dan salah satu dari sedikit orang yang saya kenal yang benar-benar kita ngomong tuh berilmu. Eyang itu dibuatin kopi sama pembantu Eyang. Itu menyurut hampir separuh gitu loh. Itu disaksikan sama anak-anak SI. Kata Ya makanya itu yang Rati seperti sesepuh lah untuk di bidang paranormal atau metafisika ya, penyembuhan, khususnya saya di bidang adalah bidadari. Bidadari itu baik hatinya luar dan dalam. Mereka ini saya contohkan sebagai itu. Kenapa saya sebut bidadari? Karena mereka adalah pengobat. Ya. Pengobat ini luar dalam harus cantik, harus ikhlas dan tulus. Jadi cantik rupanya, cantik juga dalamnya. Halo, salam sayang, sahabat Eyang. Di sini banyak sekali bidadarinya, bisa dihitung dengan jari, ya. Tetapi ya lumayanlah daripada Eyang sendiri, ya kan. Jadi di sini bidadari pada kumpul-kumpul temu kangen tentunya. Di sini para bidadari ini mempunyai keahlian masing-masing, ya. Mereka satu persatu dalam kategori adalah penyembuh semuanya, ya. Ada di bidang healing, ada di bidang herbal, ada di bidang tarot, ya. Monggo silakan. Masalahnya kalau Anda semua mengenal bidadari, orang-orangnya kocak-kocak, ya. Dan ini adalah asuhan bimbingan yang langsung. Dan para pemirsa yang merasa mempunyai kemampuan, kebolehan, ya, mau bergabung dengan bidadari, monggo, sangat amat terbuka, ya, untuk masuk gabung. Silakan ke grup bidadari, karena ketuanya Mbak Rosma sendiri nggak ada di sini, yang ada yang Rate. Monggo silakan di grup bidadari itu ada, nanti biar teman-teman grup dari bidadari yang full up kalian semua. Dan saya perkenalkan satu persatu dari anak-anak yang telah hadir di rumah Eyang Rati. Dari ujung sana, Mbak. Halo, saya Santi. Ya, Mbak Santi. Terus yang nomor 2, Saya Caroline. ya ini Mbak Saya Caroline. Jo. Ya, saya sendiri Eyang Rati. Saya Yosi. Saya Tika. Ya, Bidadari itu apa sih yang artinya? ya. Bidadari itu artinya karena perempuan. Kalau perempuan itu laki, itu nggak ada nama bidadari, bidadara, ya. Jadi karena mereka semua perempuan adalah bidadari. Bidadari itu baik hatinya luar dan dalam. Mereka ini saya contohkan sebagai itu. Kenapa saya sebut bidadari? Karena mereka adalah pengobat, ya. Pengobat ini luar dalam harus cantik, harus ikhlas dan tulus. Jadi cantik rupanya, cantik juga dalamnya. Kiasnya seperti itu, agar mereka mencontoh bagaimana bidadari di surga itu tidak berbau uang tetapi berbau dupa. Tetapi karena kita menapak tilas di bumi, ya, Nusantara, di bumi pertiwi, di alam semesta, kita ini beli dupa pun pakai duit. Jadi mereka juga berkarya, makan dan minum dari keahlian mereka masing-masing. Saya terapis. Terapisnya itu terapis apa, Kak? Totok saraf. Boleh agak kencang dikit suaranya. Totok saraf kayak penyembuhan gitu, sakit rematik, sakit pokoknya dari saraf, semua saraf adanya di kaki. Berapa lama sih itu pembelajarannya, Kak? Ya otodidak aja. Berarti nggak pakai guru dong? Ada. Oh, ada Saya gurunya terapis tetap Tika. ya? Oh baik. Kesulitannya apa sih dalam mempelajari totok saraf itu? Ya kadang ada yang bawel gitu kan pasiennya, gitu aja sih. Pasiennya kebanyakan cowok atau cewek? Rata-rata ya orang tua. Orang tua, cewek. Lansia lah ya. Ya.
Kalau anak muda ada nggak? Jarang sih. Jarang. Nah, saraf itu dalam bentuk apa penyakitnya? Saraf otak atau saraf apa gitu? Enggak kayak misal stroke gitu. Terus? Kayak stroke, terus penyakit kayak sakit pinggang apa gitu. Itu ditambahin ramuan-ramuan nggak sih kayak gitu? Apa Enggak cuman sih, Bang. refleksi aja? Refleksi aja. Saya tarot, astrologi, dan energi healing. Untuk yang energi healingnya, saya teman sekelasnya Cigiok. Tahun berapa ya Ci ya? 2014 saya pertama kali belajar di rumahnya Mas Ogi ke sawah di Pasar Minggu. Habis itu kita bareng-bareng kenalan sama Eyang ya di 2014 itu ya. Berkunjung ke tempatnya Eyang, mulai kenalan sama Eyang. Nah, kesulitan mempelajari healing dan tarot itu kayak apa sih? Kita sambil jalan sih ya, tadinya kan kalau saya pribadi motivasinya adalah untuk self healing tadinya, tapi ternyata memang kebawa berlanjut mulai dari ikut-ikut baksos, terus mulai ada rasa percaya diri untuk bantu orang, mulai dari diri sendiri dulu ke keluarga di rumah, habis itu mulai deh bantu-bantu orang. Sekarang akhirnya jadi serius menekuni di astrologi, tarot, jadi konseling, dan ketika konseling itu saya sambil ngasih emotional healing berupa energi, bantuan energi untuk emotional healing. Boleh dicontohin nggak untuk diri sendiri itu kayak apa? Awal mula untuk diri sendiri karena saya skoliosis kan, skoliosisnya parah waktu itu, ikut belajar energi healing dan meditasi juga untuk emosional, karena kan kalau skoliosis itu juga mempengaruhi emosional kita juga kan sebetulnya. Ya namanya juga kan berhubungan gitu kan, fisik sama emosi, dan ketika fisik kita sakit, emosi kita juga ikutan sakit. Nah waktu itu saya mulai belajar meditasi, terus mulai kayak tadinya saya juga badan saya tuh udah begini banget sebelumnya, sampai begini sekali. Sekarang saya udah mulai bisa tegak walaupun kadang-kadang masih reot. Itu sebabnya apa, Kak? Skolio saya. Kelas 1 SMP saya kecelakaan. Oh gitu. Ya, jadi dari kelas 1 SMP itu saya sempat nggak bisa jalan. Nah, kalau pasiennya itu kebanyakan dari usia berapa, Kak? Mulai dari yang kelahiran 90, 89 itu juga ada, yang lebih tua juga ada, lebih tua dari saya, lebih senior. Kalau nggak salah sih usia minimum itu umur 25 lah ya. Kebanyakan itu konsultasinya tentang apa, Kak? Dari tarot atau energi healing? Kalau dari tarot dan astrologi. Kalau tarot itu biasanya misalkan kayak ada problem sehari-hari, ataukah bisnis yang cocok, atau jodoh, atau ada bisnisnya ini jalannya gimana gitu kan. Kalau dari astrologi ada yang sampai pembukaan spiritual, memang dia lagi bingung, terus kerjaan yang cocok, bisnis yang cocok. Kita supaya bisa saling sharing, tukar pikiran, tukar pengalaman gitu, di prakteknya bagaimana, bisa saling bantu satu sama lain. Menurut Cigiok, Eyang itu orang tua yang seperti apa sih di Bidadari? Baik, orangnya baik, terusnya perhatian, suka nasehatin. Tapi selama ini sih saya nggak merasa Eyang itu berat, malah Eyang perhatian banget. Cara ngerangkul Eyang tuh kayak gimana sih? Bisa berpelukan, teletabis. Gimana, Ci? Nggak tahu ya, cara merangkul Eyang. Bukan, cara merangkul supaya terkumpulnya bidadari pada saat itu. Kita ini aja satu persatu kita kan punya nomor handphone, Facebook gitu, kita ajakin mereka, kita chatting, ajakin kumpul, mau nggak kumpul di Bidadari gitu, supaya kita punya wadah. Kalau kerja gitu susah ngomong gitu loh. Goreng ya? Risol. Oh, risol.
Ini apa ini? Tangan kanan dong. Ini ntar digoreng dulu baru dimakan. Apa itu yang goreng? Salah goreng. Salah pisah ya. Kayaknya ribet pakai sambal. Tapi sekarang banyak sekali Mas. Kalau yang sambal kalau sambal Iya. Boleh tuh kalau mau. Nggak boleh kasih kan. sambal Cuma kan aku nggak. mau bakar Iya. berapa orang banyak ya bisa pakai Iya kan, iya. Kalau mau diumumin ya umumin, kalau kagak ya kita aja. kita aja lah. Iya, kita aja. Capek. Kita aja. Kemana? Urut. Kubur yang artinya Kalau pribadi ya, kalau purnama itu selalu mandi di pantai agar dapat sinar bulan Dewa Chandra gitu loh. Itu biar kita Ya, kalau mau, awet ayu gitu loh, awet Sabtu kita ke ganteng. Pura, Minggu malam ke Ancol, gampang kan? Dekat kan? Dibalik kalau Gun. Hah? Sabtunya ke laut dulu, minggunya ke Batok. Iya, ke Ancol dulu. Kan purnamanya kan mau ngambil air. Oh. Purnamanya Orang kan mau kan ngambil. rendam di pantai, Pak. Iyalah kan berarti purnama malam. Sabtu kita ke gunung dulu, Minggunya baru ke laut. Oh, terus Seninnya ke gunung lagi. Nggak boleh Hah? sekarang. Udah beres. Kalau mau. ngecas cara Heeh. caranya gimana ya Mas? Emang telepon. Iya. Kan katanya ada istilah, wah udah terpuruk nih, gua harus ngecas dulu gitu. Lewat meditasi biasanya. Oh gitu. Tadi kan. Nah, kalau saya beda sendiri nih ya yang keahliannya ya. Nah, kalau saya pengen tetap bidadari-bidadari ini penampilannya pilihkan kacamata dengan sesuai karakter mereka masing-masing. Pokoknya pengennya tetap cantik dan keren ya. Ada nggak misalkan dilihat orangnya memang nggak min, nggak plus gitu, nggak ada penyakit lah di mata. Dari kayosinya, kamu cocok nih pakai kacamata gitu, pernah nggak? Ada. Ada. saya bilang gitu. Tapi kacamata jenis apa kayak gitu? ya banyak Gaya. buat gaya. Action. Action aja. Itu mesennya gimana kak? Bisa melalui online, bisa langsung datang ke showroom kita. Nah showroomnya di mana kan? Ini sekalian live juga kan di TikTok. Showroomnya kita ada di TC Kuningan, Sarana Optik, lantai 1, Blok C nomor 7 dan 8. Diulangi yang jelas. Nah, Sarana Optik di TC Kuningan, lantai 1, Blok C 7 dan 8. Jakarta Selatan. Saya tambahi ya Baik. tentang optiknya ini. Silakan mampir karena yang sendiri ikut dalam peresmian, ya, ikut mendoakan. Semoga kacamata ini betul-betul bermanfaat bagi orang banyak ya, yang mempunyai mata min plus dan katarak. Boleh silakan dengan Mbak Yosi karena dia suaminya dia ada sedikit kepandian yang sangat luar biasa ya. Jadi dilihat dari tata cara gerak-gerik, terus oh kamu bagusnya pakai ini, kamu pantasnya pakai ini. Ditambah Yosi ini kan anggaplah dia orang kacamata tuh bisa menyesuaikan dengan mukanya gitu loh, karakter. Jadi seperti itu ya. Semoga laris manis seperti yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Eyang itu sosok apa sih di mata bidadari? Eyang itu bagi saya pribadi sebagai orang tua, panutan, sudah sesepuh lah untuk kita semua. Jadi kita benar-benar sama Eyang tuh ya apa yang kata Eyang ya kita manut. Berarti sebagai orang tua bener-bener tulen sebagai orang tua ya. Orang tua dubes banget. Dia selalu ngomong kita apa yang jadi masalah kita cerita, dia langsung memperjuangkannya. Nah, tadi bicara tentang keahlian ya. Masing-masing punya keahlian. Itu diajari dari Eyang atau enggak? Enggak. Jadi masing-masing teman-teman kita ini sudah ada yang punya ilmu masing-masing. Jadi ada yang terapis, ada yang kayak di obat herbal, ada totok, bermacam-macam. Jadi nanti di sini kalau ada teman-teman yang butuh herbal nanti disarankan dengan si A. Butuh terapis untuk totok disarankan ketemu dengan si B. Nah, yang sebagai sesepuh di sini yang memberikan kita selalu kalian bersikap lebih baik dalam melayani itu perlu pelayanan yang terbaik. Nah, kalau kakak sendiri berdua sama abang nih, di bidang apa nih terapisnya?
kita lebih ke terutama kalau beliau ini dia ahlinya justru di bidang di bidangnya bukan supranatural, tapi beliau punya keahlian untuk mendeteksi penampilan. Maksudnya gimana tuh Bang, mendeteksi Misalkan penampilan? ada orang-orang yang ingin merubah penampilannya ya, tapi memang keahlian utamanya kan di bidang optik. Nah, jadi kebanyakan kadang-kadang dia suka lihat, satu, lu ganti dong kacamatanya. Kenapa? Karena nggak cocok banget, image lu tuh nggak keangkat. Itu salah satunya keahlian dia. Nah, kalau kayak saya bantu dari orang ini juga, kalau saya pakai teknik yang namanya metafisika Cina Pace. Biasa kita deteksi melalui tanggal lahir, lalu kita lihat potensi dari orang ini seperti apa, kondisi sekarang gimana, lalu nanti mau jadi seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan dengan data, dengan hasil analisa Pace-nya. Itu berapa lama untuk menganalisa suatu penyakit, itu berapa lama dalam sehari? Misalkan ada pasien 1 hari 1 orang lah taruh ya, atau 2. Dari kakaknya gimana, dari abangnya gimana? Siapa duluan boleh? Ya, kalau buat mendeteksi penyakit sih biasa masalah penyakit ya. Kalau penyakit itu kebetulan dengan teknik Pace ini kita bisa deteksi potensinya. Jadi pertama ya tergantung, ada orang yang suka mau mengeluh duluan, ada juga yang tidak merasa punya apa-apa masalah penyakit, tetapi sebenarnya dari kode-kode yang ada di tanggal lahirnya dia itu kita bisa lihat potensi kedepannya seperti apa. Potensi penyakit apa, misalkan ini hati-hati dia punya potensi agak parah mungkin di penyakit perut kah, atau mungkin nanti dia bisa jadi potensi punya kena serangan jantung. Nah, itu nanti dikonfirmasi lagi dengan keseharian dia seperti apa. Kita lakukan check and recheck dulu juga, sembarangan kita oh kamu pasti begini gitu, enggak juga, kita pakai pola pendekatan yang beda dengan orang-orang yang lain gitu. Nah, kalau dari sisi optiknya gimana tuh Kak? Kalau saya pribadi dari optik ya pengennya melihat orang itu pakai kacamata tuh simple, nyaman ya. Karena ada beberapa orang pakai cuman ya buat pakai aja, tapi tidak meninggalkan penampilannya cocok nggak ya dengan yang dia pakai. Saya dari Trapistika ya, dari 2015 saya udah terjun dari Trapistika karena saya otodidak ya, pernah mati suri 2 kali. Nah, mati 2 kali karena saya menekuni sekarang dari saraf ya kan, mengikuti saraf-saraf orang-orang yang kena flu, saraf kejepit, tepuk saraf ya kan, buka aura. Cuman kami saya berdua dengan Mbak Santi kemana-mana gitu kan, saya buka gitu di Pondok Cabe yang kemarin peresmian ulang tahun yang datang, beliau datang. Nah, kalau Kak Tika konsultasinya ke Eyang nggak, atau ada supranatural yang lain atau spiritual gimana gitu? Kalau konsultasi ke Eyang tidak, tapi saya dengan Helmi sendiri. Cuman kalau aku minta saran dan sarana motivasi aku harus seperti apa ke depannya, yang akan seperti apa ini perkembangan aku yang punya klinik gitu. Seperti kalau ada salah aku tolong luruskan, aku ini harus kemana kan, karena kita kan menolong orang kan berkah. Kadang kan orang karakter berbeda ya kan? Kita kan menolong orang itu ada karakter kepengen buru-buru, ada yang udah ini, ada yang ini. Makanya aku kalau ketemu beliau Eyang, aku harus minta saran harus seperti ini ya, harus ini, aku minta berdoa restunya ke Eyang karena beliau itu best. Beliau itu motivasi aku dah. Udah berapa lama sih kenal Eyang? Kayaknya deket banget deh. Aku udah baru pas bidadari masuk. Oh, Bidadari udah lama. masuk, dikenalkan sama Mbak Santi. Gimana sosok Eyang tuh di mata Kak Tika sendiri ya? Tidak Untuk Kak Tika lah. Tidak bisa dikata-kata, dia beliau adalah seorang ibu, seorang motivasi. Pokoknya is the best dah. Nah, tadi kan Kak Tika sempat mengucapkan pernah mati suri ya. Iya. Apa yang dialami pada saat mati suri itu? Apa Banyak. boleh nggak diceritain sedikit aja? Aku dulu non muslim ya. Semenjak mati suri aku masuk Islam. Karena di sana diajarkan agama Islam. Harus begini, harus berkah dan minta seperti ini. Ntar di tahun ini, umur ini kamu harus ada berkah ke sini. Makanya aku diuji dari rumah tangga aku,
anak aku sakit, suami aku ditabrak orang, anak-anak aku sakit. Itu yang aku coba semuanya. Semuanya aku yang nangani, alhamdulillah sekarang pada sudah. Itu mati suri yang pertama atau yang kedua? Mati suri pertama masih kecil, umur 8 tahun. Beda, ceritanya beda atau sama? Enggak, beda. Di kali Pesing aku dulu tenggelam. Mati suri kedua aku balap liar. Oh gitu. Jadi karena balap liar mati suri dan beralih jadi supranatural pengobatan. Ya, diujinya. Diuji. Nah, olah sama anak-anak aku dan suami aku sendiri. Tadi totok apa namanya? Totok saraf. Totok saraf. Totok aura. Berarti nggak sama sekali ada gurunya ya? Enggak ada. Benar-benar otodidak. Iya. Boleh dijelasin tadi alamatnya di mana? Di Pondok Cabe Tangerang Selatan, Pondok Cabe 5, Jalan Kubis 4. Nomor teleponnya boleh dicantumin sekalian, kan ada yang live, nanti ada yang tanya-tanya gitu. 0815 45 86 3800. Terapistika. Terapistika. Buru-buru diulangi satu persatu biar jelas. Karena kita lagi live TikTok. 08 15 45 86 3800. Terapistika Pondok Cabe. Orang yang dipercaya ini dari ini. Iya. Jangan jelek-jelekin. Kalau kita itu berzikir, kalau kita memuja asma Allah, orang nabung di bank aja ada bunganya. Apa kita memuji asma Allah, pasti kita dikasih pahalanya. Ya. Jadi aku minta sama anak bidadari hanya berapa gelintir ini, jadilah bidadari cantik luar dan dalam. Mengajak diri ya. Cantik. Jadi kita harus mengajak diri dulu ya yang Ya. Jadi enggak akan segan-segan untuk kalian masuk TV apa gampang itu mah. Tetapi pertanggungan jawab yang benar kan aku harus tahu. Orang ini kaliannya apa? Orang ini bagaimana? Ya. Jadi aku minta nanti kamu tulis di grup ya. Karena sekarang anak-anak bidadari ini musuh-musuhan gitu loh. Grup-grupan kayak orang ini sakit-sakitan. Ngapain saingan gitu. Tapi seperti itu, padahal kalau guyup kumpul gitu kan enak, ya kan? Rame kita. Di grup diem. Nggak komen apa-apa. kumpul di mana yang ada umpamanya ada yang orang sakit Sebanyak-banyaknya. kita ini Sekarang nggak ini usah ada pengobatan makin gratis dipersempit terjun lingkup langsung dari ini. Ini pemirsa lagi praktek pengecekan mata. nomor 4 LP enak Ini ini ada lebih nyaman pakai daripada di dalam Pokoknya masjid udah berhenti bunyi, dia mati. Ya sekali-kali. kalau mau ya Sabtu. Ke Pura. Kayaknya lebih terang yang kiri ya, Dek. Ya, Sabtu maghrib belajar. Oh, TV itu tiap hari hampir 2-3. Kemarin tuh pernah 9. Oh ya? Tanya sih hilang dia. Soalnya Untuk keamanan juga. iya untuk keamanan juga. Udah sekarang tuh yang online banyak. Ini seksi repot nih pemirsa. Makan jeruk santai. Nah, ini sedang ramah tamah pemirsa. Kalau itu petnya sekarang berapa? 500 atau 600 kan? Apanya? 1000. Bukannya total dosa. Oh kok? Itu piringnya ngapa taruh di Sambalnya yang mana? jadi udang? Padahal Piring apa udang itu? Apa kerudung? gua susah ngomong tuh. Iya. Nggak berani ngomong jelas. Itu yang gua bilang adalah gua mau ngomong modern astrologi, biar ngerti. Memang counter. Udah gitu kan dia pakai yang alumni yang dulu tuh ceritanya kan yang dia tuh nama-namanya. Udah jagoan, seolah-olah jagoan kan? Mak, biar orang nanti ngambil sendiri, Mak. Ngambek? Masa pertumbuhan? Masa pertumbuhan. Nah, di dalam kenapa berdua di luar? Ini makan.
Nambah bang? Nambah? Dulu. Tapi rawonnya enak. Enak ya? Rasa apa bang? Hah? Rasa apa rawonnya? Rawonnya rasa rawon sedep-sedep gimana gitu. Ada kurangnya nggak? Kurangnya Kurang banyak? enggak, cukup banyak sih cukup lah. Cuman Pedasnya, bumbunya gimana? kurangnya itu cuman ada di sini doang. Di mana? Di rumah nggak ada. Gun. Pak Gun, makan apa nih sekarang? Makan rawon. Oh sama, menunya sama nih. Rawon, mie, Terus? perkedel, tempe. Udah, nikmat deh dunia langsung. Ini nikmatnya hidup. Rawon pakai toge. Toge. Mau lo satu, buat. Kalau mau ya oke sore. Eyang, kok ngelapin piring sih? Nggak makan rawon? Rawonnya belum makan. Aku bukan ngelapin, cuma ini kuenya aku makan. Oh, udah selesai makan kue. Saya kira lagi ngelapin piring. Enggak dong. Lagi nih yang. Ya kalau Eyang di sini karena anak-anak ini masih muda semua. Ya. Kalau Eyang kan sudah pernah muda, sekarang Eyang sudah jadi tua. Jadi pengalaman pahit dan getir sudah Eyang lalui. Eyang hanya memberikan motivasi kepada mereka bagaimana cara menghadapi tamu, ya, bagaimana cara mengobati yang profesional, ya, agar mereka itu tidak salah langkah. Nanti karena anak-anak ini masih muda semua, jangan dikira nanti paranormal itu bisa dipakai seenaknya gitu ya, diobok-obok. Jadi kamu jadi pengabdi sebagai pengobat, jadilah yang sejati, ya. Karena kalau enggak, amburadul. Pesan sama anak-anak saya yang ada di sini, kita kalau kumpul bicarakan soal ilmu atau sharing pengobatan. Tidak diperbolehkan ngomong ngerasani orang lain. Ya, saya tidak mau dengar. Karena kenapa? Biasanya orang yang ngomongin orang lain itu yang jelek. Karena orang itu belum tentu ngomongin kita. Ya, jadi saya memberikan motivasi agak galak. Karena kenapa? Jadilah yang utama. Karena kalau kalian dapat nama, bukan orang lain yang dapat, kalian sendiri. Makanya aku bilang kalau terapi yang benar. Kalau kamu nggak punya uang, lebih baik puasa. Nggak usah pinjem sana pinjem sini. Pinjemnya cuman ibaratnya 100.000, omongannya panjang sampai Gilimanuk mau nyebrang sana, ya. Sampai ke sana itu kan nggak sesuai, ya. Jadi aku bilang lebih baik mending kamu puasa tambah sakti, ya, daripada lu dipinjemin 100, omongannya udah kemana-mana. Jadi aku minta jadilah pengobat yang sejati. Apa arahmu itu yang kamu tempuh, ya. Jadi kamu bisa dihargai oleh orang lain karena kita bisa menghargai diri sendiri. Aku harus juga bisa menempatkan diri di mana Eyang hanyalah seorang ibu dan pembimbing. Biarlah mereka itu berjalan tetapi kita tuntun. Kita tidak boleh egois karena ilmu yang begini nih gak ada tinggi ataupun rendah. Masing-masing mempunyai kelebihan, masing-masing mempunyai kekurangan. Jadi, alhamdulillah kita bisa berkumpul seperti ini lagi ya. Karena sudah lama banget semenjak pandemi kita nggak pernah kumpul di rumah ini ya, baru kali ini. Nanti mungkin ulang tahun ketiga atau ketiga ya, nanti kita akan adakan mungkin di rumah salah satu anggota untuk bidadari. Itu Mas Elang, yang memang kenapa yang begitu ekstrim, kenapa yang ini pengobatan ini tidak diakui oleh pemerintah. Kalau orang sembuh dari kami tidak diakui. Tetapi kalau kita ada orang celaka, kena santet atau apa, mesti dari kami lah. Nah, di dunia itu ada dua alam di dunia ini. Alam gaib dan alam nyata. Mau percaya boleh, nggak percaya boleh. Apa ada orang yang bisa melihat angin?
hanya mudah saja, gak akan ada yang bisa melihat angin, ya. Tapi kita merasakan bahwa ada angin. Seperti itu juga kepandaian kita, ya. Kita nggak bisa pamer-pameran dong, orang lain yang menilai. Dan kalau anak-anak di Bidadari ini kemana saja aku bawa, aku pamerkan mereka, ya. Ke SI ada apa-apa, aku tulis di grup, ada undangan nih dari SI, ada undangan ini dari FKPPAI, aku bawa. Dan mereka bergabung, teman mereka bertambah banyak, pengalaman sharingnya pun bertambah. Itu bukan untuk Eyang. Kalau Eyang, orang-orang itu segan terhadap Eyang, gak ada yang ngajarin Eyang gitu, mereka gak berani. Tetapi Eyang dengan bilang, ini bukan Eyang Rati loh, ini Bu Tuti. Ya, rekan saya pengobatannya Mas Ogi ke sawah. Cuma dioklet gini. Tapi orang mendapatkan terapi yang bisa sembuh. Itu sugesti juga digabungkan, energi juga digabungkan. Jadi pengobatan itu gak ada tinggi rendah, kita yang merasakan. Kalau hatimu siap, kamu pas menerima, pasti sembuh. Itu basicnya untuk di pengobatan dalam totok energi tentang aura. Jadi untuk pengobatannya saya kombinasi, terutama pakai intuisi saya kan. Saya lihat dulu diagnosa pasien itu sakitnya apa, blockingnya di mana, energi penyakitnya itu di mana, lalu itu dibersihkan dan dilancarkan, diberikan kesembuhan. Ceritain sedikit nggak Om keunikannya Eyang Rati atau keahliannya ini Eyang Rati? Oh, kalau ngomong kalian Eyang Rati mah banyak banget ya saya. Yang Om alami sendiri lah. Oh, Om kalau lihat yang sendiri. saya ngalamin sendiri itu banyak yang nggak kehitung. Misalnya kayak Eyang Rati narik pusaka. Saya sendiri nggak percaya. Saya tuh pengen coba, pengen tahu. Benar nggak sih? Wah, ternyata benar. Eyang Rati itu narik pusaka di depan mata sendiri, bukan sulap. Gitu loh. Nah, Eyang Rati juga pernah datang ke rumah saya. Dia dengan duduk dia bisa lihat di mana energi-energi di rumah saya, yang di bawah tanah, yang di mana. Wah, itu luar biasa dan nggak banyak orang yang tahu. Itu yang saya ngomong. Kalau yang lain-lain banyak banget. Kita punya pengalaman macam-macam sama Eyang Rati. Cari apa tanahnya, apa tas yang hilang lah, kadang-kadang muncul, pokoknya macam-macam. Banyak macam kalau saya ngomong tentang Eyang Rati. Nggak kehitung deh pengalaman sama Eyang Rati. Biasanya pusaka apa sih yang ditarik sama Eyang Rati? Ini bukan masalah pusaka. Sebenarnya hanyalah pembuktian aja bahwa memang ada barang-barang tersebut di alam gaib dan muncul di alam nyata. Itu memang seperti itu. Ya, jadi itu yang kita mesti lihat. Kalau orang bilang ya, kalau kita nonton film Harry Potter, ya ini benar-benar kayak Harry Potter, masuk ke dalam pintu bisa masuk ke dunia lain. Nah, kalau Om sendiri keahliannya di bidang apa nih Om? Saya sendiri nggak punya keahlian. Saya sendiri cuman mempelajari Feng Shui. Saya mempelajari Feng Shui, saya mempelajari astrologi, saya mempelajari energi-energi alam semesta ini. Itu aja sih. Doa dari Eyang Rati, semoga anak-anakku yang berkumpul di Bidadari semuanya mendapatkan karomah, mendapatkan rezeki yang banyak, tetap di alur aturan yang sesuai ya. Jangan sampai kita sebagai paranormal wanita itu disepelekan. Kadang ada orang yang ingin mencoba ya. Tetap kamu berjalan dengan iman. Masalahnya rezeki yang kamu makan itu adalah berkah. Jadi kita harus pandai-pandainya menyikapi diri, dan kita harus banyak berdoa semoga semua diayomi dari Sang Yang Widiwasa ya. Jalan kita juga diberikan jalan yang lancar, dari rumah tangga kalian damai ya, dari berkah juga, dari penyembuhanmu kamu dipakai oleh Gusti Allah sebagai penyembuh-penyembuh yang handal. Itu aja doa dari Eyang.